Semuanya, selamat datang di video podcast Political Echoes yang akan ngebahas gimana sih suara-suara Gen Z dalam pemilu 2024 ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Patricia Nadine yang akan menjadi host atau moderator dari podcast ini sendiri. Untuk podcast kali ini, kita telah mengundang Dr. Ferdi Firmantoro yang merupakan Political Communication Analyst. Gimana sih pendapatnya Mas Ferdi sendiri soal pemilu 2024 ini, mengingat banyak banget nih Gen Z yang bakal jadi first time votersnya, pertama kali mereka bakal nge-vote. Gimana sih pendapat Mas Ferdi sendiri? Ya, tentu pemilu atau ajang politik di 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang meriah ya, karena memang utamanya bagi generasi muda itu kan merupakan pemilih pemula rata-rata. Jadi mereka untuk first time atau pertama kalinya mencoblos menggunakan hak suaranya. Cuma memang tentu ini juga menjadi tantangan ya. Di satu sisi jumlah anak muda, generasi muda atau mulai Gen Z dan milenial itu besar. Sementara kemudian bahkan kurang lebih ada di angka sekitar 55%. Atau di lebih dari 50%. Artinya apa? Artinya suara anak muda ini menentukan. Tinggal nanti pertanyaannya, apakah anak muda itu betul-betul interest dengan politik untuk mau menggunakan hak suaranya, mau datang ke TPS mencoblos, dan itu yang akan menjadi istilahnya barometer apakah pemilu 2024 nanti itu merupakan pemilu yang berkualitas atau justru tingkat partisipasinya rendah karena mungkin banyak generasi muda yang barangkali ada juga yang berpikiran untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jadi memang ini tantangan sekaligus juga menarik karena ajang pesta demokrasi yang besar. Tapi kalau sejauh ini kan udah mulai banyak kampanye-kampanye dan banyak hal lain lah yang dilakukan sama capres dan cawapresnya. Menurut Pak Ferdi sendiri, awareness-nya Gen Z itu udah cukup aware nggak sih, atau Mas Ferdi ngeliat masih banyak banget nih yang kayak masih ikut-ikutan doang atau ikut-ikut simpang siur aja? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ketertarikan anak muda sekarang masuk ke politik praktis itu sudah mulai banyak ya, karena memang bahkan anak muda sudah mulai misalkan berani nyalek di level DPRD kota atau kabupaten sampai provinsi, bahkan ada juga yang DPR pusat atau RI, dan juga ada yang anak muda beberapa waktu sebelumnya banyak di beberapa tempat itu sudah menjadi pemimpin daerah ya, bisa wali kota, kemudian ada juga bupati dan seterusnya. Jadi ya, saya kira ini juga menjadi refleksi bahwa anak muda itu sudah masuk tampil dalam ruang-ruang politik, istilahnya punya peran yang besar. Tapi tentu sekarang ketika pemilu 2024 ini nanti kurang lebih anak muda jumlahnya atau Gen Z, akumulasi Gen Z dan generasi milenial itu 55%, memang ini yang kemudian masih menjadi tanda tanya apakah kemudian anak muda nanti mau menggunakan hak suaranya. Tapi kalau kita lihat dari kemeriahan yang sudah ada ini, memang anak muda cukup positif ya. Di beberapa kampus ketika didatangi capres dan cawapres kan anak muda juga antusias ya untuk memberikan pertanyaan kritis kepada para kandidat, terus kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan yang barangkali para kandidat capres maupun cawapres pernah memimpin, terus mereka ingin mengevaluasi kinerja para kandidat tersebut. Itu kan merupakan bentuk-bentuk respon yang positif. Artinya mahasiswa dalam konteks ini itu juga sudah antusias. Tapi tentu kita harus masih menguji nanti di hari H ya, di tanggal 14 Februari, karena di tanggal 14 Februari itu kan mungkin bagi sebagian orang ada yang mengatakan hari Valentine gitu ya. Pertanyaannya misalkan anak muda mungkin ingat bahwa itu hari kasih sayang, tapi apakah ingat anak muda bahwa hari itu adalah hari kasih suara? Itu sih, itu juga akan jadi tanya. Kalau yang aku lihat sendiri Mas, anak muda tuh antusiasnya tuh ada, cuman at some point mereka tuh cuman ngikutin yang lagi trennya aja nih, pemilu lagi rame-ramenya. Kayak menurut Mas sendiri gimana sih caranya
capres atau cawapres itu tuh bisa campaign atau kampanye-kampanye tuh yang benar-benar bikin generasi muda tuh nyoblos tuh bukan cuman ikut-ikutan aja, tapi mereka tuh beneran do research atau gimana, karena kan sekarang tuh banyak banget website-website atau berita-berita tuh yang pakai clickbait, yang kayak judulnya tuh kayak gimana tapi nanti isinya beda lagi. Dan anak muda kan kayak kadang-kadang tuh cuman baca judulnya doang, jadinya pengetahuannya tuh nggak terlalu tinggi, awareness-nya tuh cuman sebatas mau ada pemilu nih, gimana sih caranya biar anak muda tuh bener-bener tahu mereka tuh harus nge-vote karena apa gitu. Ya memang anak muda, beberapa yang disampaikan Nadine tadi memang rata-rata ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi istilahnya hanya ikut-ikutan, yang penting tidak golput gitu ya. Nah, kemudian politik harus kemana, yang penting ngalir aja gitu ya. Tapi sebenarnya agar kita betul-betul ketika kita melakukan sesuatu atau memilih itu betul-betul dengan cerdas, kita sebenarnya harus tahu dengan kebutuhan kita yang relate. Misalkan contohnya gini, kita kan misalkan teman-teman generasi muda kan rata-rata juga ada yang sebagai pelajar dan mahasiswa. Itu kira-kira nanti capres dan cawapres atau misalkan di level kandidat siapa sih yang pro atau yang punya kebijakan yang bagus di bidang pendidikan gitu ya. Jadi mereka apa yang kita lakukan dengan kebijakan yang mau mereka buat itu relate, sehingga kita sendiri juga antusias bahwa kalau kita salah pilih maka kebijakan yang kita harapkan akan tidak terjadi gitu. Karena mungkin harap misalkan beasiswa diberikan beasiswa yang layak, kemudian harga misalkan biaya pendidikan yang barangkali terjangkau, itu kan harus di cross check dari kandidat-kandidat capres-cawapres atau mungkin aktor politik yang memberikan informasi itu. Maka itu juga berpengaruh sejauh mana apa yang kita lakukan itu bisa nyambung nggak sih dengan kebutuhan gitu. Tapi kalau tidak, maka nanti kita akan cenderung hanya sekedar hanya sekedar memilih tapi tidak tahu substansinya. Nah, maka satu harus merelatekan ya, menghubungkan antara apa yang kita pilih dengan kebijakan yang mereka buat. Terus kemudian jangan lupa bahwa kita juga harus meng-cross check atau istilahnya melihat rekam jejaknya atau portofolio. Ini kan anak muda biasanya senang yang clickbait, yang instan informasi. Kadang kita kan judulnya apa, isinya kemana kan gitu. Tapi untuk dalam konteks pemilihan atau pemilu seperti ini, kita harus betul-betul ketat menyeleksi media mana yang betul-betul berintegritas dan punya sisi ya kredibel gitu. Jadi tidak bisa kita asal mengakses. Misalkan sekarang kan medsos sudah berseliweran informasi yang tidak karuan ya. Kalau kita salah informasi atau yang kita dengar misalkan ya justru bukan informasi yang benar, misalkan justru menjatuhkan lawan atau apa, hanya sekedar clickbait tapi itu merupakan fitnah, itu kan sebenarnya justru membuat kita memilih bisa salah gitu. Makanya minimal untuk mengurangi resiko bahwa kita memilih yang salah, minimal salah satunya juga dengan memilih media yang relevan, yang tepat. Dan yang ketiga, yang terakhir juga kita harus bisa, artinya itu menguji ya. Jadi artinya ketika para kandidat yang ada, apalagi setelah ini kan ada proses debat terbuka ya, jadi kita harus bisa, yang kita fokuskan itu melihat gagasannya. Jadi melihat gagasannya itu, misalkan mau nggak mereka diajak untuk dialog, mereka mau nggak diajak untuk diskusi. Jadi dari situ maka nanti kita akan lihat bagaimana para kandidat atau apa yang kita pilih itu betul-betul bisa match. Menurut Mas Ferdi sendiri, kayak kan sekarang tuh lagi aktif-aktifnya para capres, cawapres tuh bikin gagasan-gagasan, kampanye-kampanye. Menurut Pak Ferdi sendiri, itu tuh gagasan-gagasan yang mereka buat dan kampanye-kampanye mereka tuh udah merhatiin adanya votingan Gen Z ya, suaranya Gen Z, atau kayak jatuhnya Gen Z-nya tuh cuman kayak ikut-ikutan aja. Apalagi kan sekarang sempet ada yang rame yang katanya Gibran itu dianggap yang paling representasikan Gen Z karena dia yang paling muda. Menurut Mas Ferdi, apakah cuman dengan umurnya dia aja yang muda itu udah merepresentasikan, atau emang sebenarnya semuanya tuh
udah punya gagasan yang pastinya itu akan bisa ngerepresentasiin Gen Z itu sendiri sih. Ya sebenarnya soal muda itu kan tidak hanya soal usia ya. Jadi kadang juga ada usia muda tapi pikirannya tua, atau usia muda gagasannya tradisional gitu ya. Jadi harus di cross check, harus betul-betul melihat bahwa bagaimana anak muda tadi itu atau misalkan para kandidat yang lain itu punya concern betul-betul yang dilihat itu bukan fisik dan usianya tapi lebih kepada visinya. Ya, jadi muda itu soal perspektif, bagaimana mindset pemikiran mereka soal anak muda itu harus dibuat seperti apa, harus dikembangkan seperti apa. Anak muda itu juga soal metode, bagaimana sih kita bisa lebih nyambung dengan mereka, karena kan dunia mereka itu dunia yang mungkin kalau tidak dijadikan sebagai sesuatu yang diadaptasi ya, kita bisa beradaptasi ya, maka anak muda ya menganggap tidak relate kan, tidak nyambung. Maka sebenarnya para kandidat juga harus menjadi satu frekuensi dengan anak muda. Maka ketika misalkan nanti yang kita lihat di misalkan ya di ruang politik itu, misalkan dalam informasi media dan seterusnya, jangan sampai yang kita lihat itu hanya soal gimmick gitu ya. Gimmick-gimmick politik ini kan bisa saja masing-masing mungkin bisa saja mewakili merepresentasikan muda ya, tapi kan kita harus cross check lagi gagasannya, apakah memang betul-betul anak muda itu dijadikan sebagai subjek politik atau justru sebaliknya anak muda dijadikan sebagai komoditas politik. Nah, itu yang bahaya. Jadi anak muda itu hanya dijadikan sebagai alat untuk mereka biar tertarik dan memilih, tapi sebenarnya anak muda tadi itu tidak diberikan ruang yang besar untuk diberikan penghormatan, diberikan akses, diberikan kesempatan gitu ya. Jadi itulah yang harusnya di cross check kepada para masing-masing kandidat, sejauh mana memastikan anak muda itu tidak hanya dijadikan label, tapi anak muda harus dijadikan sebagai hal yang substansi, menjadi bagian dari perjuangan politik dari kandidat itu sendiri. Itu sih yang harus di cross check oleh kita semua. Kalau Pak Ferdinand sendiri kan dibanding pemilu tahun sebelumnya, mungkin di sini kan votingan dari generasi Z-nya lebih banyak kan, maksudnya mereka yang include dalam pemilu kali ini. Dari strategi kampanye politiknya capres atau cawapres sendiri, itu tuh ada perubahan nggak sih Mas, yang Mas lihat sendiri, mengingat kayak mereka mungkin realize nih kalau misalkan banyak nih anak Gen Z nih yang sekarang nge-vote, ada nggak sih kayak strategi mereka yang diubah gitu? Ya, di periode-periode sebelumnya kan dulu sempat di zamannya misalkan dulu di Pak SBY ya, di presiden-presiden sebelumnya itu kan politik yang saya kira sangat high level ya. Jadi high level itu artinya high contact culture, mungkin lebih kepada bagaimana membangun kewibawaan, ditampil di ruang-ruang publik, menjadi sosok yang berkarisma, yang berwibawa, elegan dipandang. Itu mungkin fase-fase sekitar di zaman Pak SBY dulu, sehingga Pak SBY waktu itu menang. Terus kemudian setelah itu muncul sosok seperti figur Pak Jokowi. Jadi yang merakyat, yang merangkul, yang masuk ke bawah, ketemu langsung masyarakat, belusukan lah, identik dengan itu. Nah, untuk konteks hari ini itu sepertinya harus bisa memadukan antara yang gaya-gaya ala Pak Jokowi tadi itu dengan Pak SBY yang dulu-dulu, dan mungkin bisa dielaborasi. Jadi orang-orang sekarang saya kira mungkin bisa melihat figur yang punya prinsip, punya kewibawaan, tapi juga ingin yang dekat dengan masyarakat. Jadi apa maksudnya? Jadi yang kewibawaan ini artinya ketika misalkan tampil di ruang publik, tampil di forum-forum internasional, apalagi kan sekarang Indonesia masuk ke kancah dunia dalam konteks berbagai hal ya. Jadi penting karena mereka kan simbol negara atau menjadi bagian dari representasi Indonesia di forum-forum internasional. Jadi sosok yang tegas, berwibawa, atau mungkin sosok yang punya prinsip itu barangkali banyak diharapkan di tahun-tahun atau politik sekarang. Dan tapi tidak meninggalkan suasana yang dekat dengan masyarakat. Jadi misalkan tetap belusukan itu tetap jadi salah satu opsi untuk pendekatan ke masyarakat bawah. Sementara kalau ke Gen Z dan generasi milenial itu lebih menggunakan narasi-narasi yang sangat identik dengan anak muda ya, yang mengikuti tren, misalnya menggunakan medsos gitu ya, baik itu Instagram, Twitter, atau mungkin TikTok gitu ya. Jadi dalam rangka untuk apa? Biar strategi yang dilakukan oleh para kandidat
itu sesuai dengan FYP-nya anak muda, gitu, sesuai dengan algoritmanya anak muda. Itu sih yang bisa nanti harus dikembangkan. Jadi menarik politik di 2024. Jadi Mas Ferdi ngelihat karena banyak kayak generasi muda yang ngevote jadi semakin menarik gitu ya? Iya. Oke, kalau misalkan ada nggak sih advice sendiri dari Mas Ferdi, karena mengingat Mas Ferdi kan juga dosen, jadi sering berinteraksi dengan yang baru pertama kali ngevote. Mungkin juga sering dapat pertanyaan yang mungkin karena kita nggak tahu, kita belum pernah ngevote, jadi kita nanya gitu kan. Advice dari Mas Ferdi sendiri gimana sih buat kayak generasi muda itu biar mereka tuh punya awareness yang tinggi akan adanya pemilu ini dan nggak nyanyain hak suaranya cuma untuk yang ikut-ikutan aja gitu. Ya, memilih itu kan merupakan aktualisasi dari hak konstitusional kita. Jadi kita bisa memilih itu karena kita menjadi bagian warga yang sudah sesuai ya, misalkan ya, sudah misalkan usianya sesuai, kemudian diberikan hak secara konstitusi untuk mencoblos memilih kandidat yang mewakili kita. Jelas itu tentu tidak akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan hak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih mungkin tidak panjang ya, durasinya mungkin hanya 5-10 menit, atau mungkin ya kalau apalagi kalau kita bisa datang lebih pagi, itu kan mungkin tidak antri dan saya kira cepat. Bayangkan 5 menit untuk 5 tahun gitu. Jadi artinya mungkin tidak dalam jangka waktu yang panjang, tapi kan 5 tahun itu cukup berdampak ya, karena kita kan misalkan Nadine dan teman-teman saya kira kan kuliah saja 4 tahun misalkan ya, normalnya secara umum ya, rata-rata kalau sarjana itu S1. Artinya apa? Itu kan sudah 1 kali masa kuliah teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sarjana itu kan akan mendapatkan dampak-dampak dari yang dilakukan oleh atau dibuat kebijakannya oleh para presiden dan wakil presiden misalkan sebagai pemimpin tertinggi. Artinya itu juga sangat relate, karena jangan sampai kemudian ketika kita salah milih 5 menit tadi itu, apa kita bahkan menyayangkan karena kita nggak menggunakan hak pilih kita yang 5 menit tadi itu misalkan, akhirnya 5 tahun kita itu kita nggak punya ekspektasi yang baik ke depannya. Karena apa? Mimpi-mimpi kita yang ingin pendidikan yang baik, terus kita punya ke depan barangkali misalkan seperti Nadine dan teman-teman after kuliah itu kan masih ada next step-nya, misalkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang diimpikan. Nah itu kan butuh lapangan kerja atau ruang-ruang kerja yang tentunya bisa menjadi wadah bagi kita untuk mengaktualisasi apa yang kita kuliahkan selama ini. Nah, itu mungkin juga penting, dan yang tidak kalah penting saran ya, untuk istilahnya masukan untuk kita semua, untuk teman-teman yang muda utamanya. Jangan sampai kemudian sekarang ini kan apalagi kita anak komunikasi, jangan sampai karena labelnya kelihatan seru, kelihatan, tapi kita melupakan substansinya. Jadi jangan sampai, kalau di komunikasi itu kan ada namanya teori atau ya komunikasi politik, atau bisa juga menggunakan pendekatan sosial secara umum ya, itu namanya teori dramaturgi. Jangan kita hanya melihat yang panggung depan saja. Jadi itu semacam kelihatannya bagus, tapi sebenarnya backstage-nya itu nggak oke. Makanya kita sebagai anak muda, pemilih pemula, sebagai teman-teman yang akan mencoblos menggunakan hak suaranya, harus betul-betul menggunakan hak pilihnya tadi itu sebagai bagian dari kita berbuat untuk bangsa. Jadi bukan hanya berbuat untuk diri kita, tapi berkontribusi untuk bangsa. Kita bagian dari upaya perjuangan kemerdekaan yang dulu mungkin katanya Bung Karno itu kan, kita kan baru diantar sampai pintu gerbang. Kita kan harusnya kan dengan Rahmat Sentosa misalkan kita diantar baru pintu gerbang, kan di pembukaan undang-undang itu seperti itu. Kita belum sampai di gerbang kan harus masuk lagi, terus kemudian mengisinya dan seterusnya. Makanya dari itu ayo atau kita semuanya saatnya memilih. Jangan sampai hak pilih kita tadi itu justru digunakan oleh barangkali orang-orang yang tidak sesuai, sehingga nanti yang barangkali yang sesuai kita harapkan justru tidak menjadi semacam impian kita itu gagal karena kita memilih orang yang salah. Jadi ayo kita memilih dan jangan golput.
Oke, kayaknya untuk podcast kali ini sebenarnya itu aja sih pertanyaan dari kita dan ngobrol-ngobrol santai kita sampai di sini dulu. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat pakai hak pilih kalian dengan baik. See you di podcast selanjutnya. Terima kasih.